Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kami mau membahas seputar perkembangan peserta didik. Nah, di dalamnya itu ada apa itu perkembangan peserta didik, apa prinsipnya, apa hukumnya, dan juga ada karakteristiknya seperti apa. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Prinsip dan hukum perkembangan merujuk pada pedoman dan aturan yang menjelaskan bagaimana individu berkembang sepanjang hidup mereka. Ada beberapa penjelasan mengenai arti, prinsip, dan hukum perkembangan. Untuk arti perkembangan adalah mengacu pada perubahan fisik, kognitif, dan emosional yang terjadi sepanjang hidup seseorang. Ini mencakup pertumbuhan dari masa bayi hingga dewasa serta perubahan dalam kemampuan perilaku dan interaksi sosial. Ada beberapa prinsip perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan bersifat bertahap. Perkembangan terjadi dalam tahapan berurutan dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang kedua, ada perkembangan tidak selalu linear. Setiap individu memiliki ritme dan pola perkembangan yang unik, yang mungkin tidak selalu mengikuti urutan yang sama. Yang ketiga, ada interaksi lingkungan dan genetik. Faktor lingkungan dan genetik saling mempengaruhi dalam proses perkembangan. Yang keempat, ada perkembangan berbasis pengalaman. Pengalaman dan interaksi sosial berkontribusi besar pada perkembangan kognitif dan emosional. Juga ada beberapa hukum perkembangan. Yang pertama, ada hukum perkembangan universal. Ada pola dalam perkembangan manusia yang berlaku untuk semua individu meskipun ada variasi. Yang kedua, ada hukum perkembangan individual. Setiap individu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara dan kecepatan perkembangannya. Yang ketiga, ada hukum perkembangan holistik. Perkembangan mencangkup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial yang saling berkaitan. Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Karakteristik peserta didik meliputi beberapa aspek seperti minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, kemampuan awal, latar belakang pengalaman, ekspektasi terhadap pembelajaran, ciri-ciri fisik, dan emosi. Memahami karakteristik peserta didik penting bagi guru untuk menentukan metode pembelajaran yang optimal. Beberapa manfaat memahami karakteristik peserta didik yaitu proses belajar mengajar berlangsung lebih baik, potensi belajar peserta didik teroptimalisasi, pertumbuhan peserta didik tertentu. Nah, di sini ada beberapa karakteristik peserta didik yang harus diketahui dan dipahami oleh guru-guru sekolah dasar. Nah, yang pertama itu senang bermain. Anak SD itu sangat suka sekali aktivitas bermain, baik sendiri maupun bersama temannya. Nah, yang kedua itu senang bergerak. Mereka memiliki energi yang tinggi dan senang melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga itu senang bekerja dalam kelompok. Anak SD umumnya suka berinteraksi dengan teman sebaya dan bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, itu senang berimajinasi. Mereka memiliki imajinasi yang kaya dan seringkali menciptakan dunia hayalan sendiri.
Yang kelima, mereka tuh sangat senang dipuji. Pujian dari orang dewasa atau dari guru sangat berarti bagi mereka dan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, yang keenam itu ingin tahu. Anak SD itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap segala sesuatu di sekitar mereka. Nah, yang ketujuh itu ada konkret. Mereka lebih mudah memahami konsep yang bersifat konkret atau nyata atau yang udah dialami oleh peserta didik, bukan abstrak ya. Yang selanjutnya itu ada visual. Anak SD cenderung belajar lebih efektif melalui visual seperti gambar, video, atau demonstrasi. Yang terakhir itu ada perhatiannya mudah teralihkan. Mereka memiliki rentang perhatian yang relatif singkat dan mudah teralihkan oleh hal-hal yang menarik. Nah, itu dia karakteristik pada peserta didik SD. Tapi karakteristik ini dapat bervariasi tergantung pada usia dan individu anak-anaknya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian hukum tempo perkembangan. Hukum tempo perkembangan umumnya merujuk pada konsep yang menggambarkan kecepatan perkembangan suatu proses atau fenomena, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, atau bahkan ilmu pengetahuan. Konsep ini menunjukkan bahwa perkembangan suatu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama, melainkan dapat mengalami percepatan atau perlambatan seiring dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti perubahan kondisi lingkungan, teknologi, kebijakan, dan lain-lain. Dalam konteks pembangunan atau sosial, hukum ini menggambarkan dinamika pertumbuhan yang tidak linear dan bervariasi dari satu masa ke masa yang lainnya. Hukum tempo perkembangan menyatakan bahwa setiap orang memiliki tempo perkembangan yang berbeda-beda. Tempo perkembangan manusia umumnya dikategorikan menjadi cepat, sedang, dan lambat. Selain hukum tempo perkembangan, ada beberapa hukum prinsip perkembangan lainnya, yaitu hukum irama perkembangan yang menyatakan bahwa perkembangan manusia tidak tetap melainkan terkadang naik dan turun. Hukum rekapitulasi yang menyatakan bahwa perkembangan manusia adalah mikrosmik yang mencerminkan evolusi kemanusiaan makhluk hidup. Prinsip dasar perkembangan yang menyatakan bahwa perkembangan bergantung kepada genetik dan lingkungan serta merupakan proses yang teratur dan diprediksi. Hukum kesatuan organis yang menyatakan bahwa perkembangan fungsi fisik dan mental psikologis manusia merupakan suatu kesatuan yang tidak berkembang secara terpisah. Selain itu, hukum tempo perkembangan adalah konsep dalam ilmu hukum yang mengacu pada pengaturan waktu atau fase-fase dalam suatu proses hukum. Ini berkaitan dengan bagaimana hukum berkembang seiring waktu, mencakup perubahan norma, peraturan, dan penerapan hukum dalam masyarakat. Hukum ini juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perubahan dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak statis, tetapi beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi yang berubah, sehingga menciptakan keadilan dan ciri-ciri hukum tempo perkembangan adalah setiap orang memiliki tempo perkembangannya berbeda-beda, yaitu cepat, sedang, atau lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan kelainan yang jarang terjadi. Contohnya, pada perkembangan sosial. Siti merupakan anak yang mudah berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya sehingga ia bisa cepat akrab dengan temannya. Sedangkan Sita anak yang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa akrab dengan temannya. Contoh hukum tempo perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik. Suatu hari, ada dua anak bernama Dina dan Hana. Mereka berteman dekat dan sama-sama berusia 8 tahun. Dina memiliki tinggi badan 128 cm dan berat badan 26 kg. Sedangkan Hana memiliki tinggi badan 110 cm dan berat badan 30 kg. Berat dan tinggi badan Dina
sangat ideal di usianya yang 8 tahun ini. Sedangkan Hana memiliki berat dan tinggi badan yang tidak ideal. Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aku pengen bertanya dong, apakah semua anak itu berkembang dengan tempo yang sama? Ataukah ada variasi yang signifikan antara individu? Oke, izin menjawab ya. Tidak semua anak berkembang dengan tempo yang sama. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Baik itu dalam hal fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan ini, seperti yang pertama itu genetik, potensi bawaan lahir dari setiap anak berbeda. Yang kedua itu lingkungan, kualitas gizi, stimulasi, dan interaksi sosial yang diterima anak sangat berpengaruh. Kesehatan. Kondisi kesehatan yang baik mendukung proses perkembangan optimal. Yang selanjutnya itu temperamen. Sifat bawaan anak juga mempengaruhi cara mereka beradaptasi dan belajar. Jadi, sangat wajar jika ada variasi yang signifikan antara satu anak dengan anak lainnya. Sebagai orang tua, penting untuk memahami bahwa setiap anak unik dan memiliki ritme perkembangannya sendiri. Contohnya seperti dulu suka ada anak yang langsung masuk SD tanpa sekolah TK dulu. Terus suka ada juga anak yang TK-nya itu 2 kali. Nah, saya mau bertanya bagaimana guru atau orang tua itu dapat mengidentifikasinya gitu. Nah, cara mengidentifikasi baik guru maupun orang tua dapat mengamati beberapa aspek untuk mengidentifikasi perbedaan ini. Yang pertama itu kematangan sosial. Ada dari interaksinya. Nah, bagaimana anak berinteraksi dengan teman sebayanya? Yang selanjutnya, apakah mudah beradaptasi atau cenderung menyendiri? Kemandirian. Apakah anak dapat melakukan aktivitas mandiri seperti makan, memakai baju, atau pergi ke toilet sendiri? Aturan. Apakah anak dapat mengikuti aturan yang ada di kelas atau di rumah? Nah, ada kematangan kognitif. Yang pertama itu bahasa. Apakah anak dapat berkomunikasi dengan jelas dan memahami instruksi? Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Bagaimana anak menghadapi masalah atau tantangan? Nah, next ada perhatian. Apakah anak dapat fokus pada satu aktivitas dalam waktu yang cukup lama? Ada kematangan emosional nih, manajemen emosi. Bagaimana anak mengelola emosi seperti marah, sedih, atau senang. Ada kepercayaan diri. Apakah anak percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain dan mencoba hal-hal baru? Bagaimana cara guru membimbing untuk perkembangan peserta didiknya agar memiliki karakter yang bagus? Ada cara guru membimbing perkembangan karakter peserta didik. Yang pertama itu menjadi teladan. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik. Yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Yang keempat, memberikan apresiasi dan pengakuan. Yang kelima, membangun komunikasi yang efektif. Yang keenam, mengajarkan keterampilan hidup. Dan yang ketujuh, kerjasama dengan orang tua. Aku mau bertanya, bagaimana hukum tempo perkembangan berperan dalam proses belajar di sekolah dasar? Hukum tempo perkembangan dalam proses belajar di sekolah dasar menyatakan bahwa laju perkembangan setiap individu itu berbeda-beda. Artinya, ada anak yang cepat menangkap suatu materi, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini juga berlaku dalam proses belajar di sekolah dasar.
Nah, ada yang pertama itu kecepatan belajar. Yang kedua itu tingkat kesulitan materi. Dan yang ketiga adalah faktor individual. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton dan sudah menyimak materi kali ini. See you next video ya. Bye-bye.